Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan materi mata kuliah metode perancangan program untuk pertemuan 3, di mana pembahasannya adalah developing an algorithm atau pengembangan sebuah algoritma. Nah, objektifnya adalah yang pertama untuk memperkenalkan metode menganalisis masalah dan mengembangkan solusi. Yang kedua untuk mengembangkan algoritma sederhana menggunakan struktur kontrol urutan. Dan yang terakhir untuk memperkenalkan metode pemeriksaan manual solusi yang dikembangkan. Untuk pembahasannya ada 3 pembahasan. Yang pertama mendefinisikan masalah, yang kedua merancang algoritma solusi, dan yang terakhir memeriksa algoritma solusi. Baik, untuk pembahasan pertama yaitu mendefinisikan masalah. Ya, langkah pertama dan salah satu yang paling penting adalah mendefinisikan masalah. Ya, mendefinisikan masalah melibatkan membaca dan membaca ulang masalah dengan cermat sampai benar-benar memahami apa yang diperlukan. Cukup sering informasi tambahan perlu dicari untuk membantu menyelesaikan setiap ambiguitas atau kekurangan dalam spesifik masalah. Nah, jadi teman-teman biasanya untuk membuat suatu program, ya, kalau misalkan contohnya studi kasus, ya, itu bisa teman-teman itu harus membaca studi kasusnya berulang-ulang, ya, karena takutnya masih ada ambiguitas, ya, atau kekurangan spesifikasi masalah. Jadi harus benar-benar dibaca dengan detail. Nah, setelah itu teman-teman dapat membagi masalahnya, ya, dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama itu input, ya, sumber data yang disediakan untuk masalah. Yang kedua outputnya, hasilnya, ya, adaptor output yang dibutuhkan. Dan yang ketiga itu proses, ya, prosesnya itu seperti apa. Jadi kalau misalkan kita sudah tahu outputnya, kita dapat menentukan input dan outputnya, prosesnya, seperti itu, ya. Yang berikutnya, saat membaca rumusan masalah, komponen input dan output mudah diidentifikasi karena menggunakan kata-kata deskriptif seperti kata benda dan kata sifat. Komponen pemrosesan juga diidentifikasi dengan mudah, ya. Jadi teman-teman ketika teman-teman membuat suatu program untuk memecahkan masalah, misalkan seperti itu, ya, teman-teman harus menggunakan kata-kata yang mudah dipahami, ya. Maksudnya jadi ketika teman-teman program teman-teman dipakai orang lain, ya, sebagai referensi, misalkan orang lain yang membaca kode yang teman-teman tulis itu tidak akan kesulitan, seperti itu, ya. Dalam beberapa masalah pemrograman, input, proses, dan output mungkin tidak didefinisikan dengan jelas. Dalam kasus seperti itu, yang terbaik adalah berkonsentrasi pada output yang diperlukan. Ya, kalau misalkan teman-teman menemukan kasus, ya, input prosesnya tidak jelas, maksudnya mungkin untuk penamaan variabelnya, ya, tidak begitu jelas, teman-teman bisa pahami outputnya, ya. Nah, dalam kasus seperti itu yang terbaik adalah berkonsentrasi pada output yang diperlukan, seperti itu, teman-teman, ya. Jadi fokus terhadap outputnya sehingga teman-teman dapat mendefinisikan secara tersendiri mengenai input dan prosesnya. Nah, melakukan hal ini kemudian akan menentukan input dan cara akan ditetapkan untuk menentukan langkah-langkah pemrosesan yang diperlukan untuk menghasilkan output yang diinginkan. Kita lanjutkan saja. Jangan mencoba untuk menemukan solusi sebelum masalah sepenuhnya didefinisikan. Mari kita lihat contoh sederhana sebuah program diperlukan untuk membaca 3 angka, menjumlahkannya dan mencetak totalnya, ya. Jadi di sini ada input, proses, output, ya. Inputnya misalkan ada 3 angka, ada angka 1 variabelnya, ada angka 2 dan ada angka 3 misalkan. Prosesnya apa nih yang dibutuhkan untuk mendapatkan output total, ya. Jadi yaitu prosesnya yang pertama angka 1 ditambah angka 2 dan angka 3 sehingga menghasilkan total dari keseluruhan angka tersebut, ya. Kedua, garis bawahi kata kerja dan kata keterangan yang digunakan dalam spesifikasi. Ini untuk menetapkan tindakan yang diperlukan, ya. Di sini di modul sudah diberikan contoh, ya. Yang digaris bawahi adalah membaca 3 angka dan total, seperti itu. Nah, contoh selanjutnya sekarang akan terlihat seperti ini. Sebuah program diperlukan untuk membaca 3 angka, menjumlahkannya dan mencetak totalnya. Dengan melihat kata-kata di garis bawahi dapat dilihat bahwa kata kerja pemrosesan adalah baca,
jumlah, dan cetak ya. Langkah-langkah ini sekarang dapat ditambahkan ke diagram pendefinisian kita untuk membuatnya lengkap. Saat menuliskan setiap kata kerja pemrosesan, sertakan juga objek atau kata benda yang terkait dengan setiap kata kerja. Diagram yang mendefinisikan contoh kasus yang tadi ya berubah menjadi seperti ini. Yang tadi itu tidak ada prosesnya ya, sekarang sudah dilengkapi dengan proses ya. Yang pertama ada input, proses, dan output ya untuk variabelnya. Kemudian ada, mohon maaf untuk ininya tabelnya. Yang berikutnya ada variabel angka 1, 2, dan 3. Dan untuk prosesnya yang pertama baca 3 angka ya. Jadi 3 angka yang diinput itu harus terbaca oleh sistem ya. Berarti kan inputannya harus integer seperti itu. Jumlahkan ketiga angka tersebut ya. Jumlahkan ketiga angka tersebut dengan perintah operasi aritmatika. Dan yang terakhir adalah cetak angka total seperti itu. Misalkan jadi kalau misalkan didefinisikan di sebuah pemrograman ya, berarti ada dua variabel, variabel tambah dan variabel cetak ya. Dimana mohon maaf, variabel cetak aja. Jadi variabel cetak itu sama dengan angka 1 tambah angka 2 tambah angka 3. Kemudian di cetak itu print penjumlahan misalkan ya, nama variabelnya seperti itu. Dan outputnya muncul hasil penjumlahannya seperti itu. Input untuk masalah, output yang akan dihasilkan, dan langkah-langkah proses yang diperlukan untuk mengubah input menjadi output seperti itu. Ketika menulis langkah-langkah pemrosesan dalam suatu algoritma, gunakan kata-kata yang menggambarkan pekerjaan yang harus dilakukan dalam hal tugas atau fungsi tertentu ya. Tadi contohnya tadi penjumlahan ya. Jadi untuk nama variabelnya itu misalkan penjumlahan ya. Isinya adalah angka 1 tambah angka 2 tambah angka 3, atau misalkan pengurangan angka 1 kurangi angka 2 kurangi angka 3, dan seterusnya. Ini adalah contoh ya. Berikutnya ada pola dalam kata-kata yang dipilih untuk menggambarkan langkah-langkah ini. Setiap tindakan digambarkan sebagai kata kerja tunggal diikuti oleh objek dua kata. Penelitian telah menunjukkan bahwa jika Anda mengikuti konvensi ini untuk menggambarkan langkah pemrosesan, dua manfaat yang akan dihasilkan. Yang pertama, Anda menggunakan pendekatan disiplin untuk mendefinisikan masalah, dan kedua, pemrosesan dibagi menjadi tugas atau fungsi yang terpisah. Jadi seperti ini teman-teman ya, yang tadi sudah saya sampaikan. Ketika teman-teman menulis kode program untuk teman-teman pribadi, itu bebas sebetulnya. Mau nama variabelnya ngacak ataupun apa, itu teman-teman pasti paham dengan apa yang teman-teman kerjakan. Tapi beda lagi jika kode program yang sudah teman-teman tulis ya dengan acak tadi dibaca orang lain, mungkin akan sedikit kesulitan gitu loh. Tapi pada akhirnya pasti bisa memahami, saya yakin, karena pasti dilihat output dan prosesnya tadi teman-teman ya. Jadi jika teman-teman menggunakan aturan ini ketika teman-teman membuat suatu kode program dan dibaca oleh programmer yang lain ya, insya Allah mereka pasti bisa memahami apa yang teman-teman tulis seperti itu. Nah, ada contoh yang kedua ya. Sebuah program diperlukan untuk meminta operator terminal untuk pembacaan suhu maksimum dan minimum pada hari tertentu, menerima pembacaan tersebut sebagai bilangan bulat, dan menghitung dan menampilkan ke layar suhu rata-rata dihitung dengan suhu maksimum ditambah suhu minimum dibagi 2. Pertama, menetapkan komponen input dan output dengan menggarisbawahi kata benda dan kata sifat dalam pernyataan masalah. Sebuah program diperlukan untuk meminta operator terminal untuk maksimum dan minimum suhu pada hari tertentu, terima pembacaan tersebut dengan sebagai bilangan bulat, dan hitung serta tampilkan ke layar rata-rata dengan rumus ya, suhu maksimum tambah suhu minimum dibagi 2. Komponen input adalah pembacaan suhu maksimum dan minimum, dan outputnya adalah suhu rata-rata ya. Nah, di sini menggunakan nama yang bermakna. Komponen algoritma ini dapat diatur dalam diagram pendefinisian sebagai berikut ya. Di sini misalkan ada input ya. Inputnya itu yang pertama max temp ya, untuk temperatur maksimal. Yang kedua itu min temp untuk
untuk minimum temperatur ya, untuk temperatur minimalnya. Dan saya ingatkan kembali kepada teman-teman ya, untuk menuliskan suatu variabel itu usahakan gunakan dengan kalau misalkan ada dua kata ya, gunakan pemisah yaitu underscore ya, jangan menggunakan spasi, karena kalau misalkan menggunakan spasi di pemrograman apapun pasti error seperti itu. Atau kalau misalkan tidak bisa menggunakan underscore ya, sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, teman-teman bisa pisahkan dengan huruf kapital setiap katanya, misalkan max temp, M-nya besar, T-nya besar seperti itu ya. Dan di sini ada outputnya yaitu average temp atau rata-rata temperatur. Sekarang buat langkah-langkah pemrosesan dengan menggarisbawahi kata kerja dan dalam pernyataan masalah. Sebuah program diperlukan, nah ini udah tadi ya, untuk menghitung, mengetahui jumlah rata-rata. Nah, di sini kata kerja pemrosesan adalah from, get, calculate, dan display. Dengan menemukan objek terkait dari kata kerja ini. Diagram pendefinisian sekarang dapat diselesaikan sebagai berikut ya. Jadi untuk from itu biasanya mengacunya pada command prompt ya teman-teman ya, karena ada beberapa pemrograman ketika di running itu tampilnya itu di command prompt seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini ada variabel input, proses, dan output ya. Untuk input yang tadi sudah dijelaskan. Untuk prosesnya yang pertama from suhu, kemudian get suhu ya. Get suhu itu berarti mengambil inputan min temp dan max tempnya, kemudian calculate ya, rumusnya tadi max temp tambah min temp bagi 2 ya, dan display suhu dan tampilkan hasilnya seperti itu ya. Kita lanjutkan. Yang berikutnya merancang algoritma solusi ya. Merancang algoritma solusi adalah tugas yang paling menantang dalam siklus hidup suatu program. Setelah masalah didefinisikan dengan benar, Anda dapat mulai menguraikan solusi. Upaya pertama dalam merancang algoritma solusi biasanya tidak menghasilkan produk jadi. Langkah-langkah solusi mungkin nantinya dapat diubah atau dihapus. Pseudocode berguna dalam proses coba-coba ini. Karena relatif mudah untuk menambah, menghapus, atau mengubah instruksi, jangan ragu untuk mengubah algoritma atau bahkan membuangnya dan memulai lagi. Jika Anda tidak sepenuhnya puas dengannya atau jika algoritmanya tidak benar, program tidak akan pernah benar. Ada beberapa argumen bahwa pekerjaan seorang programmer berakhir dengan desain algoritma. Setelah itu, seorang pembuat kode atau programmer dapat mengkodekan algoritma solusi ke dalam bahasa pemrograman tertentu. Dalam praktiknya, ini biasanya tidak terjadi, namun penting bahwa Anda tidak memulai pengkodean sampai langkah-langkah yang diperlukan untuk mendefinisikan masalah dan rancangan algoritma solusi selesai. Nah, jadi teman-teman ya, normalnya sebelum suatu programmer membuatkan suatu program, entah itu website, entah itu program Android ya, pasti mereka akan merancang algoritmanya dulu. Maksudnya program ini tuh prosesnya seperti apa gitu ya. Dari awal sampai akhir tuh proses seperti apa digambarkan terlebih dahulu, baru setelah itu seorang programmer akan mengimplementasikannya dalam bentuk kode program ya, seperti itu. Kemudian berikut adalah solusi untuk 3 contoh sebelumnya. Semua melibatkan struktur kontrol urutan saja, tidak ada keputusan atau loop, sehingga algoritma solusinya relatif sederhana. Contoh, sebuah program diperlukan untuk membaca 3 angka, menjumlahkannya, dan mencetak totalnya. Yang pertama, defining diagram. Sama ya, ada tiga variabel input, proses, output ya. Di sini ada angka 1, 2, 3, kemudian ada proses dan ada outputnya yaitu total ya. Sama seperti tadi. Nah, kalau tadi cuman defining diagramnya saja ya, sekarang itu sudah ditambahkan dengan solution algorithm ya. Diagram yang menunjukkan apa yang diperlukan, dan perhitungan sederhana akan menentukan caranya. Menggunakan pseudocode dan struktur kontrol urutan, membangun algoritma solusi sebagai berikut. Di sini add 3 numbers ya, 3 numbers yang tadi, read angka 1, 2, 3, kemudian totalnya ya, sudah tadi saya jelaskan, angka 1 tambah angka 2 dan angka 3, print total ya.
dan end. Untuk end ini adalah instruksi untuk mengakhiri prosesnya, seperti itu ya. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam algoritma solusi ini ya. Yang pertama, sebuah nama telah diberikan untuk algoritma, yaitu add three numbers. Nama algoritma harus menjelaskan secara singkat fungsi dari algoritma dan biasanya dinyatakan sebagai kata kerja tunggal diikuti oleh objek dua kata. Nah, seperti tadi disebutkan ya, teman-teman sebetulnya bebas ya untuk menamakan sebuah entah itu algoritma ataupun variabel gitu ya. Cuman nanti kalau misalkan dibaca oleh orang lain, orang yang akan membaca itu akan memahami atau bahkan akan kesulitan seperti itu. Nah, yang kedua, pernyataan end di akhir algoritma menunjukkan bahwa algoritma selesai. Semua langkah pemrosesan antara nama algoritma dan pernyataan end telah diindentasi agar mudah dibaca ya. Seperti ini ya, ada indentasinya teman-teman ya. Jadi untuk untuk memisahkan ya, dan untuk mudah dibaca juga. Kemudian yang keempat, setiap langkah pemrosesan dalam diagram pendefinisian berhubungan langsung dengan satu atau lebih pernyataan dalam algoritma. Misalnya baca 3 angka dalam diagram pendefinisian menjadi read angka 1, angka 2, angka 3 dalam algoritma dan menjumlahkan angka menjadi total. Angka 1 tambah angka 2 tambah angka 3. Sekarang setelah algoritma selesai, dash checking solusi dan kemudian menerjemahkannya ke dalam bahasa pemrograman. Setelah algoritma solusi telah ditetapkan, itu harus diuji kebenarannya. Langkah ini diperlukan karena sebagian besar kesalahan logika utama terjadi selama pengembangan algoritma. Dan jika tidak terdeteksi, kesalahan ini dapat diteruskan ke program. Jauh lebih mudah untuk mendeteksi kesalahan dalam pseudocode daripada dalam kode program yang sebenarnya. Ini karena begitu pemrograman dimulai, biasanya diasumsikan bahwa algoritmanya sudah benar. Seringkali terlalu sulit untuk mundur dan menganalisis program secara keseluruhan. Dash checking melibatkan penelusuran melalui logika algoritma dengan beberapa data uji yang dipilih. Artinya, bekerja melalui logika algoritma persis seperti yang dilakukan komputer, melacak semua nilai variabel utama pada selembar kertas. Memainkan logika seperti komputer ini tidak hanya membantu mendeteksi kesalahan sejak dini, tapi juga membantu Anda menjadi terbiasa dengan cara program berjalan. Semakin dekat Anda dengan eksekusi program, semakin mudah untuk mendeteksi kesalahan. Yang berikutnya itu selecting test data. Saat memilih data uji untuk memeriksa algoritma, lihat spesifikasi program dan pilih kasus uji sederhana yang didasarkan pada persyaratan spesifikasi, bukan algoritma. Dengan melakukan ini, Anda masih dapat berkonsentrasi pada apa yang seharusnya dilakukan oleh program. Untuk memeriksa algoritma, Anda hanya memerlukan beberapa kasus uji sederhana yang akan mengikuti jalur utama logika algoritma. Tes yang jauh lebih komprehensif akan dilakukan setelah algoritma dikodekan ke dalam bahasa pemrograman. Nah, di sini ada langkah-langkah ya untuk dash checking tadi, ada 6 langkah. Yang pertama, pilih kasus uji input sederhana yang valid. 2 atau 3 kasus uji biasanya cukup. Tetapkan hasil sederhana yang diharapkan untuk setiap kasus uji. Ini adalah salah satu alasan untuk memilih data uji sederhana. Jauh lebih mudah untuk menentukan total 10, 20, dan 30 daripada 3,75, 2,89, dan 5,31. Buatlah tabel pada selembar kertas dari nama variabel yang relevan dalam algoritma. Jalankan kasus uji pertama melalui algoritma baris demi baris. Simpan catatan langkah demi langkah dari isi setiap variabel dalam tabel saat data melewati logika. Ulangi proses walkthrough menggunakan kasus data uji lainnya sehingga algoritma telah mencapai akhir logisnya. Periksa apakah hasil yang diharapkan yang ditetapkan pada langkah 2 cocok dengan hasil aktual yang dikembangkan pada langkah 5. Nah, dengan memeriksa algoritma di meja atau dash checking tadi, Anda mencoba mendeteksi kesalahan lebih awal. Nah, ini adalah ide yang baik untuk orang lain selain penulisan algoritma solusi untuk merancang data uji untuk program, karena mereka tidak dipengaruhi oleh logika program. Nanti ada contohnya teman-teman ya.
Dash checking akan menghilangkan sebagian besar kesalahan, tetapi masih tidak dapat membuktikan bahwa algoritma tersebut 100% benar. Ini ya contohnya yang tadi. Pilih dataset uji masukan. 3 angka yang dipilih yaitu 10, 20, dan 30 untuk kasus uji pertama, dan 40, 41, 42 untuk kasus yang kedua ya. Ini ada sebuah tabel ya, dimana ada angka 1, 2, 3. Di sini dataset yang pertama itu tadi 10 sampai 30, dan yang kedua itu 40 sampai 42. Tetapkan hasil yang diharapkan ya. Jadi penjumlahannya nih teman-teman ya, dari 3 angka tersebut. Yang pertama itu 60, yang kedua itu 123. Nah, siapkan tabel nama variabel yang relevan dan lewati step kumpulan data uji melalui algoritma solusi, pernyataan demi pernyataan. Nomor baris telah digunakan untuk mengidentifikasi step pernyataan dalam program. Nah, di sini ada statement number ya. Di sini ada first pass, second pass ya. Di sini ada 3 tahap ya. Yang pertama itu mengidentifikasi angkanya ya. Yang kedua itu mengetahui jumlahnya, dan yang ketiga itu ditampilkan ya outputnya ya, seperti itu. Periksa apakah hasil yang diharapkan cocok dengan hasil sebenarnya ya. Jadi untuk menguji yang tadi ya, sebelum dimasukkan ke dalam bahasa pemrograman, itu diuji dulu seperti ini ya. Dash checking namanya teman-teman. Nah, dash checking ini yang seharusnya memakan waktu tidak lebih dari beberapa menit. Anda sekarang dapat melanjutkan untuk mengkodekan algoritma ke dalam bahasa pemrograman. Perhatikan bahwa jika pada akhir dash checking hasil aktual tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan, algoritma mungkin berisi kesalahan logika. Nah, dalam hal ini perlu diperiksa kembali algoritmanya lalu diperbaiki kesalahannya. Jadi kesimpulannya, mendefinisikan masalah dengan defining diagram yang tadi ya, membuat diagram solusi menggunakan pseudocode yang tadi ya, prosesnya seperti apa, kemudian apa saja yang diproses, misalkan tadi angka 1, 2, 3 diproses dengan operasi aritmatika dan ditampilkan hasilnya. Dash check algoritma menggunakan 2 kasus uji coba yang valid, 2 kasus uji yang valid ya. Jadi teman-teman ya, di sini sudah dijelaskan ya, kalau misalkan kita ingin membuat program perulangan misalkan ya, ketika perulangannya tidak sesuai ya, berarti ketika hasil dash checking tidak sesuai dengan hasil yang sebenarnya, itu berarti perlu diperiksa kembali algoritmanya seperti itu teman-teman, apakah kesalahan dalam dalam syarat-syaratnya seperti itu dan lain sebagainya ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan ya. Jika teman-teman ingin mendiskusikan materinya lebih dalam, teman-teman boleh silahkan nanti kita diskusi di grup saja ya. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.